Oke, selamat pagi, selamat ketemu kembali di acara Karedok. Seperti biasa, Karedok dibawakan dari daerah Bintaro, sektor 9 ya, di pabrik air Aksogi. Hari ini tanggal 8, hari Jumat, 8 Oktober 2021. Kita akan lanjutkan Karedok dari Kejadian pasal 30 ayat 14 sampai 24 ya. Kejadian 30 ayat 14 sampai 24 saya bacakan. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, "Berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu." Jawab Lea kepadanya, "Apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku." Kata Rahel, "Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu itu." Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, "Engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku." Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, "Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku." Maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya." Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, "Allah telah menghapuskan aibku." Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, "Mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku." Nah, saudara Tuhan Yesus, ini memang cerita keluarga Yakub luar biasa ya. Jadi ketika Lea mengandung, kemudian dia memberikan kepada Yakub juga budaknya. Kemudian Rahel juga nggak mau kalah, dia nggak bisa mengandung karena mandul ya, dan minta supaya Yakub memberikan anak. Yakub kemudian menasihati agar minta kepada yang memberikan itu, yaitu Tuhan. Dan akhirnya Rahel juga memberikan budaknya dan mengandunglah budaknya itu. Jadi Rahel terhibur. Nah sekarang ini ceritanya beda lagi ya. Rupanya Yakub memiliki anak ya, Ruben itu, dari Lea. Dan dikatakan di sini bahwa Ruben dikatakan dia mendapat buah dudaim. Nah ini buah dudaim, nggak tahu nih buah apa. Yang penting kelihatannya buah ini sangat berguna ya, sangat enak, sehingga dia membawanya, dikatakan diberikan kepada ibunya. Dan Rahel melihat dan Rahel minta buah itu. Rupanya buah ini memang buah biasa untuk dimakan ya. Tetapi apa yang dikatakan oleh Lea, dikatakan di situ bahwa dihubung-hubungkan ya buah itu dengan masalah mereka secara pribadi. Jadi ketika Rahel ingin minta buah dudaim itu, Lea mengatakan bahwa kamu sudah mengambil suamiku katanya ya. Sekarang mau ngambil buah dudaim anakku katanya gitu ya. Jadi di pikiran Lea
Rahel itu sudah melakukan sesuatu yang tidak baik ya, mengambil suaminya, padahal itu nggak seperti itu kejadiannya. Yakub kan memang ingin menikah sama Rahel, bukan sama Lea, tetapi Laban yang membuat itu menjadi Lea yang lebih dulu menikah ya. Tapi ya apa boleh buat ya, Lea merasa seperti itu, suaminya diambil oleh Rahel. Nah kemudian Rahel bilang ya udah kalau gitu biarlah iya atau Yakub itu sekarang tidur di rumahmu sebagai ganti buah dudaim anakmu itu. Oke, setuju ya. Jadi setujulah buah dudaim dikasih sama Rahel. Kemudian Yakub boleh tidur atau tinggal semalam atau berapa malam lah itu kita nggak tahu di tempat Lea ya. Dan dikatakan ketika Yakub sudah dari padang, Lea mencegat dan mengatakan bahwa ini yang agak aneh ya, ayat 16. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah dudaim anakku. Bayangkan, Yakub itu kan suaminya ya kan, tetapi dia terang-terang mengatakan bahwa Yakub itu disewa hanya dengan buah dudaim. Bagaimana ini ya, suami kok yang bisa disewa ya kan. Nah itulah problem-problem kalau memiliki istri lebih dari satu ya. Nah jadi bagaimana ini, Yakub disewa hanya dengan buah dudaim itu ya. Dan katakan di situ memang tidak, Yakub tidak mempersoalkan dan tidak ada keterangan selanjutnya ya, istilah sewa itu bagaimana ya. Nah dikatakan sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Bayangkan, hanya untuk minta Yakub itu tidur atau tinggal di rumah Lea, berarti memang suaminya itu harus dengan usaha bagaimana. Artinya bahwa rupanya memang Yakub itu sering tinggal di tempat Rahel, dan memang itu istri yang dia cintai ya, karena memang itu dia yang menginginkan pada waktu Yakub ingin menikah ya, sehingga itu menjadi beban bagi Lea ya, dan dia harus berusaha bagaimana supaya Yakub itu bisa lama ya tinggal di tempat dia. Dan Yakub tinggal dan akhirnya mengandunglah ya Lea itu. Dan komentar dia dikatakan, lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Bayangkan, sebab dia hamil itu dia merasa karena memberi budak kepada Yakub. Itu nggak beres, itu nggak benar ya. Dia harus ingat bahwa dia bisa melahirkan itu bukan sebab yang lain, itu karena memang berkat Tuhan buat dia sehingga dia bisa melahirkan, bukan karena dia memberi budak kepada Yakub ya. Nah itu kesimpulan dia, itu terserah dia ya, tapi yang jelas dia bisa melahirkan itu karena dia memang diberkati Tuhan, dia bisa melahirkan. Dia katakan namanya Isakar. Kemudian mengandung lagi anak yang keenam dari rahimnya Lea ya. Dikatakan di situ kesimpulannya, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Nah kalau ini kesimpulannya agak sedikit lempeng ya, agak benar, karena dia mengatakan memberikan hadiah yang indah. Itu benar ya, itu kan memberikan hadiah yang indah. Jadi udah ada 6 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Lea melalui Yakub. Dan itu memang sangat disyukuri ya, seorang perempuan bisa melahirkan anak laki-laki yang bisa meneruskan keturunan dari Yakub. Itu memang luar biasa. Sedangkan Rahel sama sekali belum melahirkan ya, dari rahimnya sendiri. Kemudian ditambah lagi dikatakan Lea mengandung lagi seorang anak perempuan, dinamailah Dina, satu-satunya perempuan ini dari Yakub ya. Nah tetapi di sini ada lagi informasi yang cukup luar biasa ya, ayat 22. Lalu ingatlah Allah akan Rahel, Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Nah ini sangat penting. Apakah Allah lupa ya? Kalau dibilang kok Allah mengingat ya, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Kalau emang kemarin lupa ya? Enggak ya, bukan berarti Allah ini lupa. Walaupun ingat bukan berarti kemarin Allah lupa ya. Artinya memang sudah waktunya
waktu Tuhan ya membuka kandungan Rahel. Artinya bahwa tidak ada ya orang yang mandul itu nggak bisa ya yang Tuhan tolong. Jadi Tuhan punya kuasa, orang yang mandul pun bisa dia buka kandungannya dan bisa dia mengandung ya. Ya, dikatakan bahwa memang selama ini Rahel ya berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa membuka ya, dan itu memang tepat. Rahel datang kepada Tuhan memohon supaya dia bisa mengandung, dan dikatakan Tuhan membukanya kandungannya dan mengandunglah Rahel, mainkan seorang anak laki-laki. Nah ini mengandung pertama, laki-laki juga dikandung, dan dia mengatakan Allah telah menghapuskan aibku. Nah ini tepat juga ya, dia bahwa wanita yang tidak bisa mengandung ya, yang mandul itu memang itu merupakan aib ya, atau sesuatu yang kurang menyenangkan ya, baik pada masa itu maupun pada masa sekarang ya. Sekarang pada wanita yang tidak bisa mengandung tapi sudah punya suami, itu kadang-kadang mereka juga seperti itu ya, merasa kurang sempurna ya jadi perempuan itu. Nah, tetapi bagi Rahel tetap dia memohon kepada Tuhan, dan dia merasa ketika sudah mengandung ya Tuhan menghapuskan aibnya, dan dikasih namalah anaknya itu Yusuf ya. Yusuf dikatakan berkatalah Rahel, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Jadi itu doanya dia ya. Dan memang nanti kita akan tahu bahwa Rahel juga mengandung lagi ya anak laki-laki, dan adiknya Yusuf itu nanti kita akan singgung lagi itu ya di ayat ya, pasal-pasal yang selanjutnya. Jadi di sini pelajaran yang kita ambil apa ya, itu jadi bahwa bahaya sekali ya masalah yang akan timbul kalau punya istri lebih dari satu. Makanya orang Kristen sekarang nggak boleh punya istri lebih dari satu, harus satu ya, satu istri satu suami ya, mengurangi banyak masalah persaingan antara istri-istri yang lain ya. Yang kedua juga jangan pakai istilah suaminya disewa-sewa ya dengan barang-barang yang lain, itu hanya dengan buah dudaim ya. Dan pelajaran yang bagus adalah bahwa kita belajar segala sesuatu yang terjadi seperti baik Lea maupun Rahel itu, bahwa mereka bisa mengandung itu karena memang berkat dari Tuhan ya. Dan Rahel udah jelas dia sekarang baru bisa mengandung, udah lama tidak bisa mengandung karena dia mengandung, dan dia katakan bahwa Tuhan itu menghapuskan aibnya, berarti Tuhan mendengar doa-doa Rahel selama. Jadi tepat sekali ketika Rahel memiliki masalah tidak bisa mengandung ya, dia mandul, dia mohon kepada Tuhan, dia minta supaya Tuhan menolongnya, dan Tuhan membuat Rahel juga bisa mengandung ya. Jadi memang kita belajar di sini bahwa segala sesuatu memang Tuhan adalah kunci jalan keluarnya segala masalah yang kita hadapi. Jadi datanglah kepada Tuhan, mohon kepada Dia bagaimana sumber pertolongan itu ya, memang dari Tuhan sendiri. Baik, itu saja Karedok untuk pagi hari ini. Selamat pagi ya, Tuhan memberkati.